Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pesisir merupakan kawasan yang memiliki domain darat dan laut, sehingga penataan kawasan pesisir harus terpadu antara darat dan laut. Profesor Daniel M. Rashid pada workshop pengelolaan dan pemanfaatan ruang pesisir dan pulau di FPI KUB mengatakan, keterpaduan tersebut harus dilakukan karena pesisir merupakan satu kesatuan wilayah darat dan laut. Kawasan darat dan laut yang menjadi satu dalam istilah pesisir memiliki karakter yang berbeda dalam penataannya. Menurut Profesor Daniel M. Rashid, kawasan darat bersifat dua dimensi, sedangkan kawasan laut merupakan kawasan tiga dimensi, yaitu luasan dan kedalaman. Laut merupakan aliran yang dinamis karena terus bergerak sehingga lebih kompleks. Integrasi dan keterpaduan ini penting karena kawasan pesisir nantinya dapat dibangun pelabuhan yang merupakan jembatan antara transportasi darat dan laut. Isu keterpaduan penataan ruang di darat maupun di laut ini memang secara konsep itu disatukan dalam konsep pesisir. Jadi pesisir itu memiliki dua domain, ya, domain darat dan laut. Jadi kalau definisi wilayah pesisir itu adalah sebuah kecamatan, ya, yang memiliki batas-batas laut, perairan. Ya, jadi itu definisi pesisir begitu. Jadi memang tidak bisa tidak, kalau kita membuat penataan ruang, memang harus dipadukan. Nah, selama ini tapi memiliki perbedaan paradigma karena di ruang darat itu penataannya relatif dua dimensional. Karena darat itu relatif statis, ya, sementara perairan itu bersifat dinamis dan dia tiga dimensi sebetulnya. Jadi tidak hanya luasan tapi juga kedalaman, ya. Jadi yang diatur itu lebih complicated, apalagi air itu satu sistem yang tidak statis, ya, dia dynamic dan terjadi fenomena aliran namanya, ya. Jadi saya kira ini yang membuat pengaturan ruang di laut menjadi lebih kompleks, ya. Nah, upaya kita untuk mengintegrasikan itu tentu saja terkait dengan upaya-upaya kita untuk menyediakan fasilitas-fasilitas transisi, ya, fasilitas transisi. Apakah itu berupa pelabuhan, kemudian kawasan-kawasan, terutama pelabuhan, karena pelabuhan itu menjadi semacam platform multi stakeholders di mana terjadi perubahan mode angkutan laut ke darat. Yaitu integrasinya menjadi sangat penting, ya. Kawasan pelabuhan merupakan contoh pemanfaatan ruang pesisir karena pelabuhan menjadi penghubung antara darat dan laut. Saat ini, menurut ahli pengelolaan pesisir Profesor Daniel M. Rashid, kawasan pelabuhan menjadi incaran bagi investor karena fungsi dan perannya yang strategis dalam perekonomian antar pulau maupun antar negara. Kawasan pelabuhan saat ini banyak diincar oleh investor untuk dikembangkan menjadi kawasan terpadu bagi sektor logistik dan transportasi. Profesor Daniel M. Rashid melihat perlunya menata kawasan pelabuhan secara terpadu karena pelabuhan memiliki unsur darat dan laut. Unsur laut dalam pelabuhan lebih kompleks karena bukan saja menata atas air, namun juga bawah air. Kondisi bawah air saat ini juga semakin kompleks karena pemanfaatannya tidak lagi hanya untuk perikanan, namun juga untuk pengiriman minyak, kabel bawah laut, dan lainnya. Pelabuhan itu menjadi kira-kira menjadi isu yang seksi, ya, akhir-akhir ini karena banyak investor mencoba mengembangkan kawasan-kawasan industri dan itu memerlukan akses ke laut yang terkelola, ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti memang
perencanaan pelabuhan itu harus memperhatikan ruang darat dan ruang laut, tidak bisa tidak, ya. Jadi bagaimana integrasi pelabuhan tadi sebagai sarana transisi dari darat ke laut dan sebaliknya, ya, itu terutama terkait dengan infrastruktur di hinterlandnya, ya, apakah itu jaringan jaringan jalan, jaringan rel kereta api dan seterusnya, termasuk to some extent mungkin jaringan sungai, ya, jaringan sungai. Kemudian laut itu berarti lalu lintas di sekitar pelabuhan, kemudian mungkin ada ruang untuk pengaturan infrastruktur di bawah laut seperti pipa-pipa bawah laut, kabel-kabel laut, dan sebagainya. Ya, dan ini tentu saja memerlukan integrasi, sebab kabel itu akhirnya berakhir di darat termasuk pipanya, ya. Jadi kalau kita melakukan penambangan migas di sebuah pulau atau di sebuah kawasan lepas pantai, dialirkan melalui pipa itu melalui ke dalam di dasar laut, lalu naik ke pesisir, kemudian naik ke darat. Tentu ini memerlukan integrasi, ya, memerlukan koordinasi sehingga tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang tadi secara jangka panjang. Menyongsong pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia mulai bersiap. Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada akan dilaksanakan serentak 27 November 2024. Selain penjadwalan tahapan pemilu, KPU juga sedang menyelesaikan 19 regulasi untuk mengatur jalannya gelaran Akbar Pesta Demokrasi Indonesia ini. Dirapatkan, lalu KPU sudah membuat keputusannya. Pemilu akan diselenggarakan 14 Februari 2024. Sementara pilkadanya 27 November 2024. Jadi ingat-ingat, ini tanggal 2 hari penting di tahun 2024. Karena apa? Di dalam 2 hari inilah kita menentukan seluruh pemimpin kita, baik di eksekutif maupun legislatif, mulai presiden, wakil presiden, DPD, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati, wali kota. Ini akan jadi pemilu terbesar dalam sejarah di seluruh dunia. Ada yang selengkap ini nanti. Nah, ini KPU juga punya tugas menyelesaikan 19 regulasi lagi, Mas. 19 regulasi ini kita harus selesaikan. Jadi biasanya kalau akademisi, kemudian politisi nanya, Arif siap enggak? Siap. Regulasinya belum selesai. Tadi Mas Arif menuliskan yang harus siap itu juga regulasinya. Nah, ini ada 19 regulasi KPU sudah punya, tetapi akan disesuaikan dalam beberapa bagian mengikuti situasi dan kondisi untuk 2024. Nah, tahapan pertama saja PKPU yang nomor 1 itu tahapan program jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ini belum selesai karena rapat dengan pemerintah dan DPR beberapa kali masih juga belum selesai. Mudah-mudahan bisa selesai cepat. Tahun 2024 menjadi tugas berat bagi KPU untuk menyelenggarakan pemilu serentak. Tercatat pada 2024 nanti ada pemilihan presiden, pemilihan 542 kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota, serta pemilihan anggota legislatif yang diperebutkan 575 kursi di DPR RI, 19.817 kursi di DPRD provinsi, kabupaten dan kota, serta 136 kursi DPD. Sebelumnya, khususnya persoalan yang sering kali jadi problem kita, pemutakhiran data pemilih. Nah,
Nah, KPU setiap 3 bulan sekali menerima report dari KPU provinsi dan kabupaten kota terkait data berkelanjutan ini, supaya nanti 2024 datanya menjadi semakin lebih baik. Lanjut. Nah, menyelenggarakan pemilu harus ada regulasinya yang bagus, harus ada orangnya, dan harus ada uangnya. Kalau salah satu di antara itu nggak jalan. Nah, KPU punya sumber daya manusia ini. Kalau hari pemungutan suara itu yang akan terlibat hanya dari struktur KPU sampai KPPS itu 7,6 juta personil. Jadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, sepanjang yang saya tahu, tidak ada institusi manapun di negeri ini yang strukturnya itu sampai dengan 7,6. Nah, dari 7,6 juta orang itu ada sekretariat ASN di sekretariat KPU yang jumlahnya 14.500 orang. Nah, ini sudah termasuk ASN dan yang non ASN. Lanjut, sarana dan prasarana. Kalau KPU tidak punya kantor, tidak punya kendaraan operasional, nggak bisa kerja. Nah, ini situasinya sekarang. Kalau kita ikuti, kita baca detailnya, kasihan KPU. 514 kabupaten kota itu mungkin kita yang sudah punya sendiri, ya itu sekitar mungkin 200-an, jadi sendiri 272. Jadi sebetulnya lebih banyak yang kita itu dibantu oleh pemerintah daerah. Komisioner harus bisa berperforma, bukan hanya sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga penegak keadilan pemilu. Pernyataan ini disampaikan oleh pakar politik UB, Wawan Sobari kepada Newspoint, Jumat 18 Februari 2022. Berkaca dari kasus ex-komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang terjerat kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 tahun lalu. Saya komisioner itu harus bisa berperforma bukan saja sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga penegak keadilan pemilu, begitu. Jadi maksud saya begini, kemarin itu kan Wahyu Setiawan tidak bisa dia lepas dari pengaruh penguasa sebenarnya, gitu kan? Ya. Dia yang kemudian memperlancar atau apa istilahnya itu terkait dengan pergantian antar waktu kan, waktu itu kan terutama ada kaitannya dengan kasus Harun Masiku gitu kan, yang sampai saya ini masih buron. Iya betul, gitu kan. Nah, jadi itu tadi jangan sampai kemudian maksud saya begini, jadi menjadi komisioner itu bukan hanya penting pada saat penyelenggaraan pemilu, tidak, tapi justru setelahnya juga penting, gitu kan. Terutama tadi dalam konteks ini pergantian antar waktu, karena mau tidak mau mereka itu harus berkoneksi, berhubungan dengan peserta pemilu, siapa partai politik, maka risiko benturan kepentingan atau konflik of interest itu sangat tinggi, gitu. Nah, seleksi kemarin itu kan seharusnya bisa membuktikan itu, gitu, bahwa mereka seleksi kemarin itu bisa mewujudkan memilih komisioner KPU maupun Bawaslu yang berintegritas tadi, berintegritas secara profesional, dia bisa melakukan, secara moral dia tadi bisa terhindar atau bisa menjaga diri dari intervensi partai politik, intervensi pemerintah. Jadi mereka betul-betul harus bisa tadi, gitu kan, tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang terjadi kemarin. Wahyu Setiawan itu kan konflik of interest di situ, gitu. Dan kemudian memang di situ kemudian ada dugaan suapnya di situ. Tapi intinya sebenarnya adalah dia memang harus punya, saya katakan tadi, kekuatan moral yang sangat kuat agar dia tidak terintervensi oleh orang-orang yang berkepentingan dengan pemilu, gitu. Nah, memang sekarang kan ada fungsi DKPP, ya, Dewan Kehormatan, ya, penyelenggara pemilu, gitu kan, sebagai pengawas KPU maupun Bawaslu, begitu kan. Nah, tapi kan itu secara institusional, gitu kan, secara personal memang tetap harus kemudian kembali kepada pribadinya.
7 komisioner Komisi Pemilihan Umum RI dan 5 anggota Badan Pengawas Pemilu RI masa jabatan 2022 hingga 2027 sudah ditetapkan pada Kamis 17 Februari 2022 dini hari. 7 komisioner KPU terpilih tersebut adalah Betty Epsilon Idros, Hashim Ashid Ari, M. Afifuddin, Parsaden Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, August Melas. Sementara anggota Bawaslu RI adalah Loli Susianti, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono, serta Herwin Maloda. Sebenarnya dari sisi kapasitas ya memang mereka orang-orang yang punya kapasitas untuk kemudian menjadi organizing komite dari pemilu begitu. Jadi di samping itu mereka juga yang akan nanti menentukan arah kira-kira teknis pemilu itu seperti apa. Mereka yang akan menginterpretasikan undang-undang pemilu gitu. Nah, mungkin yang menurut saya penting untuk dicatat adalah sebenarnya tantangan pemilu 2024 itu berbeda dengan tantangan pemilu sebelumnya gitu. Apa Pak? Jadi 2024 kan pemilunya serentak, meskipun berbeda bulan untuk pilkada dan pemilu eksekutif dan legislatif begitu. Jadi itu yang menurut saya di 1 tahun bayangkan ada 500 sekian pilkada dalam satu waktu gitu ya, plus 34 provinsi dalam satu waktu ya di bulan November, plus pilkada eksekutif legislatifnya di bulan Februari. Jadi itu luar biasa ya, beda 9 bulan bayangkan untuk sekian event pilkada dalam secara bersamaan, hampir bersamaan dalam 1 tahun. Jadi menurut saya ini memang butuh stamina fisik dan stamina non fisik yang sangat kuat dari para komisioner ini, baik di pusat maupun di daerah. Nah, yang menurut saya nanti juga yang lain adalah pemilu 2024 ini kan boleh dikata pemilu yang menjadi tonggak. Apakah terjadi perubahan kekuasaan atau tidak? Begitu. Apakah terjadi perubahan? Kenapa? Karena kan PDIP sudah tidak bisa lagi mencalonkan Jokowi, begitu kan, sebagai calon presiden. Nah, maka disitulah sebenarnya apakah terjadi perubahan rezim atau tidak? Begitu. Itu tergantung nanti di hasil pemilu legislatif 2024, gitu. Meskipun kan berbarengan sebenarnya, gitu kan, dilakukan bersamaan. Nah, jadi 2024 itu lebih berat dari sisi psikis maupun dari sisi fisik menurut saya, sehingga membutuhkan memang komisioner yang integritas profesionalnya baik dan juga integritas moralnya baik. Jadi apalagi sekarang ini kan sudah muncul suara-suara miring gitu kan. Ya, tetap saja siapapun yang jadi anggota komisioner gitu kan, ya tetap pemilunya sudah istilahnya itu sudah banyak diarahkan oleh kekuatan oligarki begitu kan, sehingga kemudian ya itulah menurut saya suara-suara atau tudingan-tudingan miring itu menurut saya harus bisa dijawab begitu kan, dengan kinerja profesional maupun performa moral. Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, menyarankan komisioner KPU dan Bawaslu harus memperhatikan kualitas pelayanan pada pemilik kedaulatan atau voters. Hal ini untuk mengantisipasi dampak yang tidak direncanakan, karena meski pemilunya serentak, prinsip pelayanan publik pada pemilik harus tetap ditegaskan. Kalau saya berdasarkan hasil penelitian saya, gitu kan, kenapa angka partisipasi memilih itu meningkat pada saat masa pandemi di pemilu pilkada 2020 lalu? Jawabannya sederhana, yaitu ada jaminan keamanan di lokasi di TPS. Jadi menurut saya keberhasilan kemarin di pilkada 2020 itu bisa diteruskan dan juga bisa diperbaiki, terutama menjamin keamanan masyarakat, bahwa protokol kesehatan di sana itu diterapkan, satu, kedua ada jaminan tadi bahwa ada tidak akan tertular. Itu yang menurut saya paling penting di situ. Gitu. Jadi saya berdasarkan hasil riset.
Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur meminta masukan kepada ahli yang tergabung dalam Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia dan perguruan tinggi untuk penataan ruang pantai dan pulau-pulau kecil. Kawasan ini menurut Wahyu dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur saat ini terus berkembang seiring dengan dinamika sosial ekonomi sehingga membutuhkan penataan yang terpadu. Kemitraan ini sangat penting menjadi ada pembangunan ini sudah satu dekade antara dengan api, dan ini suatu kebutuhan bahwa dalam pengelolaan pesisir dan laut kita membutuhkan mitra bisa bersama-sama untuk melaksanakan program-program kerja kami yang program ini terkait dengan pembangunan di wilayah pesisir dan laut. Nah, sekarang kami sampaikan apa yang menjadi program kita di Pemprov dalam hal ini kita sebagai inisiator dalam pengelolaan di Komisi Darat Dinas Kelautan dan Perikanan. Pembangunan kelautan perikanan dititipkan dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, bagaimana di sini pertama sebagai ruang dalam arti sebagai susunan ya, jadi ruang itu adalah ruang pesisir dan laut. Ini harus dikelola untuk memberikan dampak langsung peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat. Itu menjadi misi daripada pembangunan pesisir dan kelautan. Nah, sejak dulu kita punya suatu visi ya. Ini suatu khayalan gitu ya. Tapi sangat mungkin untuk kita kalau kita memang harus memulai apa yang menjadi visi dalam pembangunan pesisir dan kelautan adalah bagaimana kita merubah mindset kita ini laut itu kita pandang sebagai masa depan kehidupan. Ini yang berubah satu mindset ini tidak bisa dari sini. Bisa berubah tahun kalau kita mengkaji dari negara yang sudah sadar bahwa masa depan kehidupan ada di laut. Ini membutuhkan waktu bisa atau tidak tugas mereka. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.